Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 436, sekali ini saja. Leng Xuang yang juga datang melihat sekilas ke arah mereka dan berkata, aku bisa membawa kalian ke kamar tamu untuk beristirahat. Tuan ini bertanya tentang pelatarannya. Kata Tuan Neraka dengan suara rendah sambil menatapnya dengan tajam. Ketika Leng Xuang hendak membuka mulutnya, Luo Yu menariknya ke samping. Ia kemudian tersenyum dan berkata kepada penguasa neraka, sekilas aku tahu bahwa Yang Mulia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuan kami. Orang lain tidak bisa pergi ke halamannya, tetapi Yang Mulia bisa. Biarkan aku yang memimpin jalan. Sambil berbicara, ia memberi isyarat untuk mengundang dan membawa mereka ke halaman Feng Jiu. Penguasa neraka melangkah maju bersama serigala abu-abu dan bayangan. Keduanya menatap Luo Yu dengan heran dan berpikir bahwa pria ini beradaptasi dengan keadaan dengan cepat. Mengetahui kekuatan dan sifat mendominasi tuan mereka, jika dia mengatakan ingin pergi ke halaman dokter hantu, maka mereka harus pergi ke halamannya. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Siapa yang berani menghalangi jalannya? Mereka yang melakukannya pasti akan menderita malapetaka. Setelah membawa mereka ke halaman Feng Jiu, Luo Yu pun pergi. Grey Wolf dan Shadow berjalan-jalan di halaman, melihat-lihat tempatnya yang indah dan terpencil, sementara penguasa neraka telah mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan. Di sisi lain, Feng Jiu bergegas ke halaman ayahnya dan melihat ada sedikit bau darah di halaman. Tatapannya dingin dan dia bertanya, siapa yang terluka? Nona, tenanglah. Tuan baik-baik saja. Tuan Luo Yu melihat kedatangannya dan bergegas maju untuk menenangkan kekhawatirannya. Pandangan Feng Jiu menyapu orang-orang di halaman. Ketika salah satu dari 8 orang itu hilang, dia bertanya, di mana Paman Qi? Dia adalah guru Kikang. Ketika dia bertemu dengan 8 orang yang setia dan berbakti kepada ayahnya, dia selalu memanggil mereka dengan hormat sebagai paman. Dia ada di dalam ruangan. Leng Hua sedang membantu Pak Tua Qi mengoleskan obat. Mendengar ini, dia mengangguk dan melangkah cepat ke dalam ruangan. Begitu dia memasuki ruangan, bau darah yang pekat menyerang lubang hidungnya. Dia mengerutkan kening. Begitu dia melihat ayahnya berdiri di dekatnya untuk membantu membalut lukanya, dia merasa lega. Dia kemudian melihat guru Kikang yang kulitnya pucat dan tampaknya kehilangan banyak darah. Jiu kecil, kau datang. Lihat dia terluka parah. Feng Xiao segera berkata dan membiarkannya naik. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Jangan khawatir, Nona. Tuan Kikang tersenyum, tetapi kulitnya yang pucat tidak bisa menipu orang. Melihat hal ini, Feng Jiu mengeluarkan pil obat untuk diminumnya dan kemudian mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, dia berkata, Paman Qi, lukamu tidak ringan. Kamu telah kehilangan terlalu banyak darah. Kamu harus memberi nutrisi yang cukup pada tubuhmu selama beberapa hari. Dia memerintahkan dengan suara samar, Leng Hua, bantu Paman Qi kembali beristirahat dan biarkan Kikang menjaganya. Ya. Leng Hua menurut dan membantu guru Kikang keluar dari halaman. Ayah, tenang saja. Segala sesuatu di luar sudah beres. Feng Jiu berkata dan berniat untuk pergi. Melihat bahwa dia tidak mengangkat masalah penyergapan di halamannya, dia mendesah pelan dan bertanya, Jiu kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak menyangka bahwa Murongbo akan memanfaatkan orang-orang dari negara Green Gallop untuk berurusan dengan keluarga Feng dan menculik orang. Jika bukan karena 8 ahli seni bela diri yang menjaga halaman, dia takut bahwa kali ini saja. Karena dia tidak mau menyerah, aku tidak akan bersikap sopan padanya. Tatapan matanya dingin dan nadanya kasar. Jika Murongbo tidak disingkirkan, dia akan menjadi bencana. Tapi dia ayah Yisuan. Mendengar ini, mata Feng Jiu bergerak sedikit. Dia keluar tanpa banyak bicara. Murong Yisuan adalah orang yang tidak ingin disakiti oleh pemilik aslinya dan orang yang sangat dia cintai. Dia tidak akan menyentuhnya kecuali jika terpaksa. Namun, Murongbo tidak seberuntung itu. Setelah dia meninggalkan halaman ayahnya, Luo Yu datang di depannya, Tuan, penguasa neraka ada di halaman Anda.